Hey guys, Kenji here from Kenji Channel. Sekarang di tanganku udah ada Nintendo Switch, new Nintendo Switch, dan yang terakhir Nintendo Switch Lite. Di antara tiga ini, apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Oke guys, jadi yang aku mau bahas dua ini dulu ya guys. Yang Nintendo Switch yang lama sama new Nintendo Switch. Jadi kalau di antara dua ini sih kita bahas dari fisiknya dulu. Sebenarnya kalau dari fisik sih gak terlalu banyak yang beda ya. Paling cuma ada satu bedanya kalau fisik, yaitu dari Joy-Con-nya. Ini aku lepas aja ya guys. Jadi ini Joy-Con-nya, kalau yang ini aku berasa kan yang punya aku ini emang agak glossy, licin-licin gitu ya. Sedangkan yang baru ini agak lebih kasar, jadi kayak ada teksturnya gitu. Aku nggak tahu sih ini kenapa bisa kasar, antara mungkin karena punya aku emang udah kelamaan dipakai jadi glossy dan aslinya emang kasar kayak begini, atau emang yang baru emang mungkin tekstur Joy-Con-nya emang dikasarin dikit. Nggak tahu juga sih aku. Terus kalau perbedaan kedua selain fisik yang lebih nonjol adalah baterai. Tapi kalau baterai sih itu juga bukan beda ya guys di dua ini. Baterainya sebenarnya sama, tapi yang new Nintendo Switch yang ini lebih irit aja. Aku mainin A Link to the Past-nya SNES di Nintendo Switch yang new, kuat sampai 9 jam nyala. Sedangkan aku mainin Legend of Zelda Breath of the Wild di Nintendo Switch yang lama aku, cuma 3 jam udah mati. Dan again, kalau Breath of the Wild kan emang gamenya processing powernya jauh lebih berat dibandingin A Link to the Past-nya SNES. Menurut orang Nintendo, katanya sih kalau mainin Breath of the Wild di new Switch kuatnya sampai 5,5 jam. Ya lumayan lah. Jadi kalau aku ditanya mendingan mana nih, yang Switch biasa atau yang new Switch? Kalau misalnya aku belum punya Switch sama sekali, aku bakal milih new Switch. Kenapa? Baterainya tuh udah hampir 2 kali lipatnya si Switch yang biasa. Sedangkan harganya udah mirip. Tapi ternyata nggak deh guys. Tadi aku udah sempet ngecek di PS Enterprise, dia harganya 4,7. Yang awalnya mirip, ternyata si Switch yang biasa ini ternyata udah turun jadi 3,5-an. Ya jadi harganya nggak terlalu mirip sih, tapi ya baterainya berasa banget, intinya sih itu. Oh ya guys, shout out for PS Enterprise untuk Nintendo Switch-nya ini. Karena kalau nggak ada PS Enterprise, aku nggak bakal bisa bikin video tentang Nintendo Switch ini guys. Jadi udah, pokoknya itu kita sekarang lanjut pembahasan yang berikutnya, yang bener-bener fresh, yang baru keluar di PS Enterprise ini beberapa hari yang lalu, dan aku baru dapat Nintendo Switch Lite. Ya nih guys, ini aku udah unbox nih. Kalau kalian mau lihat unboxingnya, silahkan lihat di IG aku @kenjoytv. Oke, kalian bisa lihat nih Nintendo Switch Lite, jauh banget ukurannya. Udah jelas bedanya, dia ukurannya lebih kecil. Terus ini kita ngomongin fisiknya dulu ya guys. Terus tombol-tombolnya yang beda, kalian sadar gak? Ada yang beda di tombolnya. Yes. D-pad-nya sekarang dia udah pakai D-pad Plus karena ini buat handheld doang. Sedangkan kalau yang Nintendo Switch yang ini, dia pakai D-pad-nya 4 tombol pisah-pisah karena dia bisa dimaininnya kayak begini, dan ini buat tombol ABXY-nya. Perbedaan selanjutnya adalah yang paling jelas, dia Joy-Con-nya nggak bisa dilepas. Kalian mau coba kayak apapun, ini Joy-Con nggak bisa dilepas. Mau dipatahin kayak ya coba aja. Karena Nintendo udah bilang bahwa ini full handheld. Selanjutnya adalah dia speakernya ngadep ke bawah guys. Ini kalian bisa lihat, ini ada 2 garis-garis ini di bawah Joy-Con. Itu speaker ngadepnya ke bawah. Sedangkan kalau ini speakernya ngadep ke depan. Ini ada 2 lubang kecil di situ, itu adalah speaker. Kelihatan kan? Nah, terus habis itu perbedaan selanjutnya adalah, ini aku coba dulu. Ini ada motion sensor guys. Dan ya ini buat motion sensor buat main misalnya kayak 1-2 switch gitu. Nah di sini udah nggak bisa dimainin soalnya motion sensornya hilang dan Joy-Con nggak bisa dilepas. Katanya sih kalau kita mau main 1-2 switch kayak begitu, katanya harus pakai Joy-Con tambahan. Tapi nanti kita cobain lah guys. Dan kalau buat selain itu sih kayaknya sama semua lah ya. Oh iya, dia nggak ada stand. Lupa, nggak bisa diberdiriin dia guys. Nih. Oh ini bisa, ini. Soalnya ini kan standnya kalau di Nintendo Switch yang ini sekalian buat naruh memory card.
Sedangkan kalau ini memory cardnya sih ada, tempatnya sama, tapi karena ini dia buat handheld doang, jadi menurut Nintendo orang makainya buat handheld, tapi ngapain mau ditaro sambil main gitu kan, aneh juga. Jadi ya standnya dihilangin lah. Jadi gunanya ya kayak 3DS aja lah gitu, buat ditenteng-tenteng aja. Jadi bukan yang buat dimainin sambil ditaro. Dan dia juga jauh lebih enteng ya guys, dibandingin sama Nintendo Switch ini. Ini berasa sih kalau aku megang kayak begini. Perbedaan selanjutnya yang bukan fisik adalah dia sekarang udah nggak bisa dimasukin ke docking, karena chip yang dipakai buat output dia si Nintendo Switch ke TV-nya udah dicabut sama Nintendo di dalam Nintendo Switch Lite ini. Nggak bisa connect lah, masukin sih mungkin bisa. Dan selanjutnya adalah di Nintendo Switch Lite ini sekarang 3D vibrate-nya udah dihilangin guys. Mending 3D vibrate dihilangin, vibrate-nya semuanya dihilangin. Jadi si Nintendo Switch Lite ini nggak bisa vibrate. Oke guys, selanjutnya tombol-tombolnya nih. Kalau menurut aku ya, ini tombolnya kan emang berasanya beda ya. Kalau Nintendo Switch yang biasa ini tuh tombolnya lebih cepet gitu, yang tek. Soalnya kalau yang ini tuh lebih dalam gitu, lebih ngebles ke dalam tombolnya. Dan kalau menurut aku enakan yang Switch Lite ya tombolnya. Aku emang lebih suka tombol yang kayak begini, lebih enak. Terus habis itu dia di padnya juga ada plus, jadi enak juga. Sekarang aku lagi mau ngebandingin Nintendo Switch Lite sama device-device yang lain. Yang paling deket sih PS Vita nih, mirip kan ya. Jadi ini PS Vita-nya yang kebetulan yang aku punya ini yang jadul nih, yang gendut, tebel banget. Iya guys, jadi ini kalau diukur ya masih gedean Nintendo Switch Lite ya pasti. Mirip-mirip, hampir seukuran. Terus selanjutnya ini yang satu merek juga, yaitu 3DS XL yang baru. Nah ini kalau diukurin layarnya mirip ya guys layarnya. Masih gedean Nintendo Switch Lite dikit, tapi hampir sama. Oh ya guys, balik ke pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya mau mainin One to Switch di Nintendo Switch Lite ini, bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Tapi kalian harus perlu punya ini dulu, Joy-Con tambahan. Dan lebih enak sih harus punya stand juga ya, soalnya masa harus tiduran gini Switch-nya. Jadi pertama kita masuk ke controllers, terus change grip order. Nih, kita ambil Joy-Con-nya, kita pencet sync button-nya dulu, ini yang kita pencet hold, dan harusnya bakal nongol di sini ada tulisan pad. Nih guys, jadi sekarang aku lagi nyobain main One to Switch pakai satu orang. Tuh kan guys, ini bisa nih jadinya. Dia bisa, walaupun dia emang handheld, tapi dia masih bisa mainin game-game kayak One to Switch. Jadi caranya ya kita tinggal nge-pair Joy-Con aja, jangan cara yang tadi aku udah kasih lihat kalian. Tapi minusnya, layarnya ini kecil guys. Sedangkan kalau kita main One to Switch itu tuh agak susah juga yang ngelihatnya. Apalagi kayak kalau nggak punya stand harus tiduran Switch-nya kayak begini. Kan ribet juga. Guys, sekarang aku mau ngebahas tentang si account Nintendo ID. Ini sebenarnya bahasnya mungkin aku bakal bahas di video pisah ya, soalnya ini mungkin bisa jadi pembahasan yang lebih panjang lagi. Tapi aku bakal ngebahas dikit di sini. Jadi kalau misalnya ada kalian nanya, gimana nih kalau misalnya aku punya 2 Nintendo Switch, terus 1 account, gimana tuh jadi game-game yang aku udah beli sama save game-nya gimana? Bisa ditransfer gak ke sini? Jawabannya bisa, nggak kayak Nintendo Wii U yang semua belanjaan kita, game-game kita, save game kita yang udah terikat dengan mesinnya. Jadi kalau mesinnya dijual atau mesinnya hilang atau kemana, mesinnya nggak tahu lah. Game kita dan save game kita, pokoknya belanjaan kita semua bakal hilang yang ada di dalam Wii U itu. Tapi kalau Nintendo Switch ini, game-game kita udah terikat dengan account Nintendo ID. Jadi kalau kita download di sini nih, aku download, terus habis itu account-nya aku bikin lagi account yang sama di sini, itu aku nggak usah beli lagi gamenya, udah langsung bisa dipindahin. Nah kalau save gamenya gimana tuh, hilang nggak? Enggak guys, save gamenya nggak bakal hilang juga. Soalnya kan
sekarang Nintendo Switch udah bisa nge-save online. Kuncinya kalau kalian mau gitu, kalian harus langganan dengan Nintendo Online. Kita jadi bisa nge-save game kita di cloud. Jadi dengan itu kita bisa langsung begitu kita download gamenya di device yang beda, masuk deh save gamenya. Kayak tadi aku udah punya Legend of Zelda Breath of the Wild di sini, download di sini, ketransfer semua save gamenya. Kalau kayak begitu, mau 2 Switch 1 account juga bisa. Satu Switch konsol buat ditaruh di rumah, satunya Switch Lite buat dibawa-bawa di kantong. Then again, bakal ada sih plus minusnya, tapi nanti aku bakal bahas di video selanjutnya ya guys. Makanya kalau mau ngeliat video selanjutnya, subscribe buruan sekarang kalau belum. Dan klik tombol belnya supaya nanti notifnya pas video keluar bakal dapet. Oh ya guys, jadi kalau kalian mau beli si Nintendo Switch Lite ini, udah kalian bisa langsung beli di toko tersayang PS Enterprise dan dengan harga yang cukup bersahabat. Harganya 2,999 juta. Harganya cukup bersahabat ya guys, karena aku kan udah sempat ngebahas nih sama Tocang di sesi talking. Kalau kalian belum ngeliat videonya, silahkan dilihat sekarang. Di luar si Switch Lite ini harganya $200. Aku pikir harga awalnya bakal lebih dari 3 juta lah ya. Ternyata begitu masuk ke sini harganya 3 juta kurang dikit. Kan lumayan itu. Nah, udah harganya cukup bersahabat. Terus habis itu warnanya lengkap guys di situ. Ada warna kuning, ada warna biru turquoise, terus habis itu ada warna abu-abu. Tiga-tiganya ada di PSE. Makanya kalau kalian udah minat sama si Switch Lite, silakan beli sekarang, pesen sekarang, keburu habis. Soalnya kayaknya ini bakal jadi hot item banget. Jadi kesimpulannya adalah, kalau misalnya aku ditanya bagusan Switch atau Switch Lite nih, kalian lebih sering mainin Switch handheld doang atau kadang-kadang handheld TV. Kalau aku sendiri, aku bakal milih Switch Lite karena aku lebih sering mainin Switch tuh handheld. Aku jarang banget mainin di TV. Paling aku mainin di TV kalau temen aku datang, nah aku taruh di TV biar gede, biar bisa main bareng-bareng. Dan again, kalau misalnya teman-teman aku datang, mereka biasanya suka bawa Switch-nya sendiri masing-masing. Jadi kita mainnya online bareng-bareng. Jadi kalau ditanya si Switch Lite ini tuh sebenarnya recommended gak? Ini tuh highly recommended kalau menurut aku ya guys. Tapi karena aku emang udah punya si Switch, aku bakal nge-skip Switch Lite ini. Tapi kalau misalnya emang beneran keluar tuh Switch Lite Special Edition Pokemon Sword and Shield, itu bakal jadi racun ke aku itu guys. Mungkin sih aku bakal beli kalau itu. Kalau sekarang ini bakal aku skip dulu. So there you go guys, perbandingan di antara Switch, New Switch dan Switch Lite. Jadi overall kalau menurut aku, kalau buat baterai, yang pertama yang paling mantep ini, kedua ini, ketiga ini. Tapi kalau buat main game, kalau kalian nanya aku sih, aku bakal milih ini. Tapi kalau buat kalian sih tergantung. Soalnya kalau buat aku aku lebih sering mainnya di handheld, terus ini enteng lagi. Enteng banget ini dibandingin Switch-Switch yang lain nih yang ini. So thanks for watching, please subscribe if you haven't, dan klik tombol bell supaya bisa ngedapetin notif pas video berikut aku keluar. And please leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji Channel, out.